Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini saya akan membahas studi kasus operator aritmatika, di mana di studi kasus hari ini ada 4 kasus yang saya berikan. Ada kasus pertama, nanti sampai kasus keempat. Berikutnya saya akan bahas satu-satu penjelasan dari studi kasus tersebut. Oke, yang pertama, nanti kalian saya minta untuk membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini menggunakan bahasa pemrograman C untuk menghitung penjualan buku, membuat aplikasi untuk menghitung penjualan buku yang ada di toko buku Gramedia contohnya. Nanti inputannya kurang lebih inputannya seperti yang ada di depan ini, tampilan dari aplikasi. Pas muncul pertama kali nanti akan muncul toko buku Gramedia, Jalan Sunter Agung, selanjutnya ada tanda garis, selanjutnya ada nama barang. Nama barang di sini di input, contohnya buku contohnya. Harga barangnya contohnya di input 1.000 contohnya. Jumlah belinya 2. Pas di enter nanti total harga akan muncul secara otomatis. Berarti di sini output. Total harga diperoleh dari harga barang dikalikan jumlah beli. Berarti harga barang kali jumlah beli. Selanjutnya uang bayar di input. Uang bayar di input nanti pas di enter uang kembali akan muncul secara otomatis. Berarti uang kembali dan total harga jadi output. Uang kembali diperoleh dari uang bayar dikurangi total harga. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan menggunakan aplikasi DevC++. Saya share screen. DevC++-nya kurang lebih seperti ini. Seperti biasa, yang pertama kita buat formatnya dulu, include, selanjutnya IOStream, selanjutnya include conio.h. Berikutnya integer main using namespace std, integer main, buka kurung tutup kurung, selanjutnya buka kurung berawal, enter. Selanjutnya gets, seperti ini, tutup kurung, selanjutnya titik koma. Kita simpan contohnya, kita simpan langsung Ctrl S, kita berikan operator aritmatika contohnya, kasus 1 underscore aritmatika contohnya. Selanjutnya kita enter. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kalaupun kita contohnya kita tes, kita compile, ini nggak ada masalah, nggak ada error. Selanjutnya tinggal kita lanjutkan contohnya. Lanjutkan ke berikutnya. Yang pertama kali ditampilkan apa? Yang pertama kali ditampilkan adalah, lihat alurnya nih, saya berikan alurnya, toko buku Gramedia, Jalan Sunter Agung, Jakarta Utara. Berarti yang akan kita tampilkan adalah, saya akan menampilkan toko buku Gunung Agung, contohnya toko buku Gramedia, Jalan Sunter Agung. Berarti kita bisa menggunakan cout, selanjutnya tanda kutip 2 kali. Berikutnya toko buku Gramedia, contohnya seperti ini. Nanti bisa kita perbaiki. Selanjutnya bawahnya lagi kan ada statement yang akan kita tampilkan lagi, yaitu Jalan Sunter Agung. Jangan lupa pakai pindah baris atau /n. Jalan Sunter Agung contohnya. Nomor 13 Jakarta Utara contohnya. Seperti ini. Ini juga /n biar nanti pindah baris, karena berikutnya ada pindah baris juga. Ada statement yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya saya akan menampilkan garis untuk pemisah nanti, titik koma. Garisnya contohnya saya tampilkan seperti ini. Jangan lupa /n. Seperti ini. Nah, coba kita running, kita compile. Di sini tidak ada error. Kita coba jalankan execute run. Nanti yang tampil kurang lebih seperti ini tampilannya. Saya share screen, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini kurang lebih tampilannya. Berarti kan untuk outputnya sudah selesai nih. Untuk yang awalnya. Baru kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya saya akan menampilkan contohnya input nama barang.
nama barang. Ya, berarti di sini contohnya si out. Sebentar, saya rubah ke share screen-nya dulu. Oke, saya share screen. Berarti yang berikutnya adalah saya akan menampilkan nama barang. Contoh input nama barang. Input nama barang. Oke, sama dengan. Nah, di sini kan ada variabel yang harus dibuat. Ada variabel yang harus dibuat, berarti saya harus membuat variabel terlebih dahulu. Saya harus membuat variabel terlebih dahulu seperti yang ada di soal nih. Berarti kan nama barangnya nanti diinput. Nama barangnya diinput, berarti kita harus buat variabel, baru kita panggil variabel tersebut. Nama barang. Nama barang di sini contohnya, saya share screen. Nama barang, berarti kan saya harus deklarasi variabel di sini. Enter. Nama barang, contohnya char, nama contohnya. Saya batasi 6 saja contohnya. Jangan lupa titik koma. Oke, berarti di sini in, selanjutnya nama. Dia akan memanggil nama variabel nama. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya nama variabel ini harus sama dengan ini ya. Oke, selanjutnya yang akan saya buat adalah setelah nama barang, harga barang. Si out sama seperti yang di atasnya, input harga barang. Harga barang. Contohnya seperti ini. Selanjutnya saya akan membaca variabel nih. In, nama variabelnya belum saya buat. Berarti saya harus buat lagi variabel di sini. Harga barang. Harga ada 1000, 2000, berarti kan menggunakan angka nih. Kalau angka tapi bilangan bulat kita bisa menggunakan integer. Harga contohnya seperti ini. Berarti in harga. Seperti ini. Baru selanjutnya input si out lagi. Yang harus diinput adalah jumlah beli. Jumlah input, jumlah beli. Jumlah beli contohnya. Sama dengan, sedikit agak rapi. Berarti saya harus membuat variabel baru lagi. Contoh saya buat variabel dengan nama jumlah. Berarti di sini pun saya harus buat variabel dengan nama jumlah. Ini kurang lebih alurnya. Oke, dengan seperti ini sebenarnya sudah nih. Coba kita compile, kita sambil cek compile, ini nggak ada error. Selanjutnya tinggal kita execute, contohnya run. Nah nanti di sini langsung akan muncul nama barang, contohnya buku, harga barang 500, 5.000, contohnya saya beli 2, enter. Oke, ini berarti kan rumusnya belum nih. Kita baru buat untuk inputannya saja. Gitu. Sedangkan di soal kan sampai nanti sampai uang bayar dan uang kembali. Sekarang saya harus membuat rumus untuk menghitung total bayar. Ya, total bayar diperoleh dari kan gitu. Total bayar diperoleh dari total harga barang dikali jumlah beli. Berarti saya harus buat variabel baru. Contohnya di sini total sama dengan harga kali jumlah. Oke, contoh seperti ini. Berarti di sini saya harus buat variabel dengan nama total. Oke, baru selanjutnya saya akan tampilkan seperti yang ada di aplikasi ini, ada di tampilan ini, total harga. Nanti kan dia jadi output. Nah, untuk jadi output berarti kan tinggal kita panggil. Tinggal kita panggil caranya seperti ini. Kalau untuk manggil apa namanya total bayar. Si out total harga adalah. Oke, selanjutnya tinggal kita panggil variabelnya. Tinggal kita panggil variabel harganya. Total ya. Total yang akan kita panggil. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Seperti yang ada di aplikasinya. Seperti yang ada di aplikasinya, kita panggil variabel total. Berikutnya bisa kita coba contohnya kalau pengen ngetes,
Execute compile. Oke, di sini ada error. Kenapa? Karena di sini lihat nih, ada pesan error di sini, error expected titik koma, dan kursornya ada di sini nih. Biasanya kalau ada salah seperti ini, lihat pesan kesalahannya. Kalau nggak di baris yang dimerahin atau di atasnya, satu baris di atasnya atau satu baris di bawahnya. Titik komanya kurang katanya. Sedangkan di sini kan sudah ada. Yang ini nih belum ada. Nah, kurang titik komanya, terus kita simpan. Kita coba compile lagi. Ini sudah nggak ada error, kita coba running. Nama barang, buku. Harga barangnya 5.000 contohnya. Saya belinya 2, enter. Nanti akan muncul total harganya 10.000. Nah, tinggal kita fokus ke uang bayar dan uang kembali. Oke, saya lanjut source code-nya. Sekarang kita fokus ke uang bayar. Uang bayar kan di input. Berarti saya tampilkan si out uang bayar. Uang bayar input contohnya uang bayar. Oke, sama dengan, berarti kan saya harus buat variabel baru nih. Cin. Nama variabelnya apa? Bayar contohnya. Berarti saya harus buat variabel, contohnya saya buat di sini. Tipe datanya integer sama contohnya, berarti bayar. Berikutnya saya buat variabel, saya akan hitung untuk uang kembalinya. Kembali diperoleh dari bayar dikurangi total. Oke. Berarti bayar di sini nanti dikurangin ini. Berarti saya harus buat variabel dengan nama kembali. Oke. Selanjutnya tinggal saya panggil variabel kembalinya si out uang kembali adalah seperti ini. Atau uang kembali sama dengan contohnya. Oke, saya coba rapikan. Ini. Nah, selanjutnya tinggal kita panggil variabelnya, variabel kembalinya. Oke, seperti ini kembali, seperti ini. Oke, tinggal kita simpan. Terus kita coba execute, compile lagi. Ini sudah selesai. Ini nggak ada pesan kesalahan. Selanjutnya tinggal kita running. Execute run. Oke, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Input nama barang, buku contohnya. Harga barangnya 5.000, saya beli 3. Oke, di sini kenapa kok muncul seperti ini? Karena saya nggak menggunakan line. Nanti kita perbaiki input uang bayarnya contohnya 20.000, pas di enter nanti akan muncul seperti ini. Oke, tinggal kita perbaiki. Kita perbaiki di source code-nya. Balik lagi ke source code-nya. Pesan kesalahannya bukan kesalahan, tapi kan yang tampil semuanya di sini. Kita bisa menambahkan contohnya ENDL di total ya. Total di sini contohnya saya tambahkan ENDL sebentar. Oke. ENDL seperti ini. Saya coba compile, tidak ada error. Selanjutnya saya coba running, execute run. Sudah benar atau tidak? Oke, input nama barang, buku. Input harganya 5.000, contohnya saya beli 3, enter. Nah, ini sudah benar. Input uang bayarnya 20.000. Oke, otomatis uang kembali akan muncul secara otomatis. Selanjutnya ada soal yang kedua. Soal kedua di sini atau kasus kedua diminta untuk menghitung total tagihan untuk laundry kiloan contohnya. Nomor notanya di input, nama pelanggan di input, alamat pelanggannya di input, harga cuci kiloan contohnya di input, berat cuci kiloan nanti di input, total tagihannya output, uang bayar di input, uang kembali jadi output. Total tagihan diperoleh dari harga cuci kiloan kali berat. Uang kembali diperoleh dari uang bayar dikurangi total tagihan. Ini hampir sama sebenarnya dengan yang tadi. Oke, tinggal kita buat lagi contohnya buat file baru, file new, source file. Oke, saya gunakan yang di sini. Berikutnya, nah yang ini. Oke,
Selanjutnya yang pertama yang akan ditampilkan adalah laundry pasti bersih. Berarti saya gunakan contohnya di sini. Berarti ini kasus kedua ya, kasus kedua. Si out yang akan saya tampilkan, si out laundry kiloan pasti bersih. Laundry kiloan pasti bersih. Contohnya seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kalau nanti di bawahnya ada apa namanya baris yang akan ditampilkan, tambahin /n. Ini saya simpan kasus 2 aritmatika contohnya. Enter. Selanjutnya jalan alur laut. Jalan alur laut blok NM. Si out. Seperti ini. Jalan alur laut blok NN nomor 23 Jakarta Utara contohnya. Oke, contoh seperti ini. Oke, berikutnya saya tambahin /n biar nanti pindah garis. Selanjutnya saya tambahin garis contohnya untuk pemisah. Jadi koma. Oke, seperti ini, terus /n. Nah, ini pun kalau kita running, contohnya kita coba compile, nggak ada error. Kalau pengen running, nanti tampilannya seperti ini nih. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke, ini baru nanti kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, ke source code berikutnya. Oke, selanjutnya tinggal kita tambahkan, contohnya seperti ini. Kita fokus ke berikutnya, nomor nota di input, nama pelanggan di input. Berarti tinggal kita fokus ke nama pelanggan, nomor nota, nama pelanggan, alamat pelanggan, harga cuci kiloan, berat cuci kiloan, total tagihan, uang bayar kembali. Berarti ada beberapa variabel yang harus kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nomor nota sekarang. Si out. Contohnya input nomor nota. Nomor nota. Selanjutnya saya harus buat variabel baru nih. Cin seperti ini. Cin contohnya berarti saya harus buat variabel baru di sini nanti. Nota, contohnya nota. Nota berarti tipe datanya string. Atau mau pakai integer pun sebenarnya nggak ada masalah. So, contohnya pakai integer. int nota, contohnya seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah nota, apa nih yang akan ditampilkan? Oke, selanjutnya nama ya. Yang akan ditampilkan berarti nama pelanggan. Kita balik lagi ke source code. Tadi nota sudah kita buat variabelnya. Selanjutnya cin nota. Seperti ini. Coba kita compile. Ada error enggak? Ada. Selanjutnya kita panggil variabel untuk nama. Input nama. Input nama pelanggan. Contoh seperti ini. Berarti saya harus buat variabel dengan nama pelanggan atau nama. Saya buat variabel nama dan harus dideklarasikan di sini. String contohnya atau karakter nama. Saya batasin contohnya 8 di koma. Oke, baru kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah nama pelanggan, apa nih? Alamat pelanggan, harga cuci. Alamat, berarti si out, kita selesaikan saja. Input alamat pelanggan. Berarti cin. Berarti harus buat variabel baru dengan nama alamat. Alamat di sini contohnya Bekasi, apa contohnya Tanjung Priuk. Berarti kan sama karakter alamat
Batasannya contohnya 10. Selanjutnya harga cuci kiloan. Si out harga cuci kiloan, ini kutipnya 2. Input harga cuci kiloan. Berarti saya harus buat variabel harga ya. Sein harga. Oke. Tipe datanya contohnya kan bilangan bulat, harga integer berarti harga. Harga cuci selanjutnya berat. Berat sekilo, 2 kilo contohnya. Si out. Oke, contoh seperti ini. Si out input berat cucian. Berarti ini di input juga. Sein berat. Oke, seperti ini. Nah, berat di sini kan belum saya buat deklarasi variabelnya nih. Buat deklarasi variabel di sini dengan nama berat. Berikutnya ada rumus nih untuk menghitung total tagihan. Total tagihan diperoleh dari harga cuci kiloan dikali berat. Berarti saya harus buat variabel nih, total. Variabel ini harus saya deklarasikan juga di sini. Menggunakan tipe data integer. Total. Total diperoleh dari harga kali berat. Titik koma. Baru saya tampilkan si out total tagihan sama dengan tagihan laundry sama dengan, nah tinggal saya panggil variabelnya. Di sini kan ada total tagihan seperti ini. Total tagihan sama dengan, oke, balik lagi ke source code-nya. Kita panggil variabelnya total. Seperti ini. Selanjutnya uang beli, uang bayar. Uang bayarnya di input, si out input uang bayar. Oke. Sein bayar. Titik koma, berarti kita harus buat deklarasi variabel di sini bayar. Berikutnya untuk menghitung kembali diperoleh dari bayar kurangi total. Berarti di sini ada yang namanya kembali variabel. Baru kita tampilkan variabel, kita tampilkan uang kembali. Uang kembali tagihan sama dengan contohnya. Kita panggil variabelnya yaitu kembali. Oke. Nah, di sini saya tambahin ENDL agar nanti pindah baris. Saya coba execute, compile, nggak ada error, tinggal saya jalankan. Execute, run. Oke. Saya share screen. Ini contohnya input nomor nota, contohnya 123, contohnya. Input nama pelanggan Budi, alamat pelanggan Priuk, contohnya. Harga cuci kiloan, contohnya 7.000. Berapa kilo? Saya 5 kilo, enter. Total harganya 35.000. Saya bayar 40.000, enter. Uang kembalinya 5.000. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan studi kasus kedua di operator aritmatika. Oke, selanjutnya untuk berikutnya rental mobil ini sebenarnya hampir sama sih sebenarnya dengan yang kasus kedua, kasus pertama dan kasus kedua. Oke, saya buka Dev C++-nya. Kita buka file baru, contohnya file new source file. Oke, saya ambil ini. Berikutnya
Hampir sama seperti tadi sih sebenarnya. Oke, sampai saya simpan contohnya kasus 3. Kasus 3 aritmatika. Oke. Yang pertama kali akan ditampilkan apa contohnya? Anggapnya saya copy yang pertama ini. Baru nanti logikanya saya akan jelasin. Rental mobil contohnya. Rental mobil berkah. Rental mobil berkah. Berkah. Oke, seperti ini. Selanjutnya nama ininya contohnya Jalan Engganoraya. Jalan Engganoraya. Nomor 12 Jakarta Utara contohnya. Contoh seperti ini. Ini pun kalau saya running, saya compile, nggak ada error, nanti tinggal kita fokus ke yang lainnya. Kita run, nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini kurang lebih tampilannya. Baru nanti kita fokus ke yang berikutnya. Kita fokus ke yang berikutnya nih. Oke. Kita fokus ke berikutnya nama penyewa. Berarti saya share screen dulu. Si out. Nama penyewa. Nama penyewa mobil contohnya. Jadi saya harus buat variabel baru di sini. Sein, nama variabelnya apa? Nama berarti char nama contohnya 8. Jangan lupa titik koma. Panggil variabel nama. Nama. Oke, contoh seperti ini. Sama seperti yang kasus sebelumnya. Oke, cuman ini seperti ini. Kalau untuk yang sein, kecuali yang si out. Kalau si out nanti kebalik. Kalau contohnya outputan nanti slash-nya dibalik. Oke, berikutnya setelah nama, apalagi yang akan ditampilkan? Alamat penyewa. Bersama ya, seperti ini. Cuma nanti saya ganti input contohnya. Input nama penyewa mobil. Input alamat penyewa mobil. Alamat penyewa mobil. Berarti alamat contohnya variabelnya. Saya buat variabel baru lagi di sini. Alamat. Oke, 8 juga contohnya. Selanjutnya harga sewa. Harga sewa si out ini harga sewa mobil per hari. Seperti ini. Berarti kan di sini saya harus buat variabel baru lagi. Sein harga. Atau sewa contohnya. Sewa. Berarti saya buat variabel di sini tipe datanya integer, namanya sewa. Oke, selanjutnya setelah sewa, lama sewa. Si out lama sewa mobil rental contohnya berapa lama? Berarti saya harus buat variabel dengan nama lama. Sehari, 2 hari, berarti kan tipe datanya integer, lama contohnya. Terus di sini ada yang namanya total harga. Total, berarti saya harus buat rumus lebih dahulu. Total sama dengan sewa kali lama. Cuman variabel totalnya belum saya deklarasikan, berarti total seperti ini. Baru saya panggil nilai dari total harga. Total harga sewa adalah contohnya. Jadi tinggal kita tampilkan. Kita tampilkan contohnya untuk yang totalnya. Seperti yang kasus sebelumnya seperti ini nih. Oke, total contohnya seperti itu.
Berarti sebelum titik ya, sebelum titik koma. Jadi sebelum di sini nih. Variabelnya total. Yang lupa biar pindah baris EMDM. Karena di bawahnya masih ada lagi. Berikutnya uang bayar, out uang bayar. Uang input uang sewa mobil contohnya. Berarti kan saya harus buat variabel baru nih. Cin bayar contohnya. Ini contohnya nama variabelnya bayar. Berarti saya harus deklarasi lagi di sini bayar. Oke, selanjutnya kembali. Kembali diperoleh dari bayar kurangi total. Berarti di sini ada yang namanya kembali variabelnya. Kembali. Oke. Selanjutnya saya akan tampilkan uang kembali. Uang kembali adalah contohnya segini. Kita panggil variabelnya. Variabel kembali. Oke, kurang lebih seperti ini. Coba kita compile, tidak ada error, terus kita running. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Input nama penyewa contohnya. Contohnya Rudi. Alamat penyewanya Bekasi. Harga sewanya contohnya 10.000. Lama sewanya contohnya 4 hari. Totalnya kan 40.000. Uang bayarnya, uang sewanya saya bayar 50.000. Uang kembalinya ini masih ada error. Coba kita balik lagi ke source code-nya. Kita balik ke source code-nya. Oke, ada sedikit errornya. Harusnya kan sebentar. Saya share screen dulu soalnya kan sudah ini. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke source code-nya. Harusnya kan, nah seperti ini nih harusnya. Baru panggil variabelnya. Nah, gini nih harusnya. Tinggal kita compile, execute compile. Kita running. Coba saya share screen. Nama penyewanya Rudi contohnya. Alamatnya Bekasi, harga sewanya 50.000. Lama sewanya contohnya 3 hari, 150.000. Terus uang sewanya saya bayar 500.000. Uang kembalinya 50.000. Oke, ini kurang lebih pembahasan studi kasus operator aritmatika menggunakan bahasa pemrograman C++. Demikian pembahasan studi kasus ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.